Halo guys, welcome back to my channel. Back again with me Jen. Di video kali ini aku mau melanjutkan tentang pembahasan aku mengenai cognitive functionnya INFP. Sebelumnya aku udah bahas mengenai dominant functionnya INFP atau V, dan di video kali ini aku mau bahas mengenai auxiliary functionnya INFP, yaitu NE atau extraverted intuition. Sebelum ke videonya, aku mau review dulu nih guys salah satu rangkaian body care yang lagi aku pakai. Dia itu ada varian barunya dari Scarlett Whitening. Dia ngeluarin wangi coffee guys. Kalau kalian suka coffee atau suka wangi coffee gitu ya guys, pasti kalian suka banget sama wanginya Scarlett yang baru ini. Rangkaian body care Scarlett sendiri itu ada 3 macam guys, yaitu yang body scrubnya ini ngeluarin wangi coffee, terus juga brightening shower scrubnya juga wangi coffee. Nah ini juga ada yang brightening body lotion punya aku tuh yang varian Jolie. Nah untuk rangkaian body care Scarlett yang pertama itu guys ada body scrubnya. Nah dia ini ngeluarin varian baru wangi kopi kan. Jadi sebelumnya aku tuh punya yang wanginya romansa, itu juga enak juga sih guys, tapi ini menurut aku sih unik banget karena dia tuh wanginya nggak strong banget kayak kalau kita minum kopi pagi-pagi, kopi hitam gitu guys, tapi dia wanginya kayak roti rasa kopi gitu guys. Kalau yang di mall-mall tuh kalian misalnya nyium roti rasa kopi tuh jadi wanginya kayak gitu guys, lebih soft gitu tapi masih kecium banget kopinya. Tekstur dan warnanya tuh kayak adonan kue gitu guys, lucu banget. Body scrub Scarlett ini mengandung glutathione dan vitamin E yang membantu mencerahkan dan mengangkat sel kulit mati guys. Butiran-butiran scrubnya itu halus, dia nggak terlalu kasar sehingga tidak menyebabkan iritasi kulit guys. Rubbing juga membantu kulit kita untuk regenerasi guys, jadi kulit kita tuh tetap halus dan bersih. Nah untuk penggunaan scrubbing sendiri kalian bisa pakai 1-2 minggu sekali ya guys, jangan terlalu sering-sering. Nah untuk penggunaannya itu kalian oleskan ke seluruh tubuh sebelum kalian basahin. Setelah apply biarin dulu 2-3 menit gitulah biasanya aku, terus baru nanti kalian bilas. Dan selanjutnya yang kedua yaitu shower scrubnya guys, yang lagi ngeluarin juga wangi barunya nih Scarlett Whitening, yaitu wangi kopi juga guys. Kalian ke mall terus kalian ke cafe kopi gitu, wanginya tuh lebih kayak itu guys. Ini tuh relaxing banget kalau kalian pakai abis harian berkegiatan di luar, terus kalian mandi bilasan pakai yang wangi-wangi kayak gini guys. Itu tuh bukan cuman bagus buat membersihkan diri kita dari virus guys, tapi juga secara mental itu bagus gitu untuk membuat kita nggak terlalu stres, mengurangi stres gitu guys. Untuk kandungannya sendiri, shower scrub Scarlett tuh ada butiran-butiran halusnya gitu guys. Dia juga nggak bikin iritasi dan lembut banget dipakai mandi. Untuk kandungannya sendiri, shower scrub Scarlett ini ada glutathione sama vitamin E-nya guys, yang membantu mencerahkan kulit. Sama dia itu ada kolagennya, jadi membantu mengembalikan kelembapan kulit kita gitu guys. Dan bulir-bulir halusnya tadi mengangkat sel-sel kulit mati tanpa menyebabkan iritasi juga guys. Sabunnya sendiri itu aman kalau kita pakai setiap hari guys. Untuk melengkapi rangkaian body care Scarlett itu juga kan ada brightening body lotionnya guys. Nah kalau ini aku tuh udah pakai dari lama, ini juga udah mau habis. Ini juga variannya dipakai sama Song Joong Ki guys. Kalau kalian tahu sekarang ambasadornya Scarlett tuh Song Joong Ki guys, Vincenzo. Nah ini tuh buat body lotionnya sendiri Scarlett belum ngeluarin tuh wangi kopinya. Nah semoga aja nanti mungkin on proses ya, semoga cepet keluar gitu ada wangi kopinya juga, karena jujur aku excited gitu karena aku suka kopi. Untuk tekstur dari lotion Scarlett Whitening ini juga gampang menyerap guys dan nggak lengket sama sekali. Nah gunanya lotion itu kan untuk menutrisi guys. Jadi setelah kalian tadi mandi pakai body scrubnya, terus pakai shower scrubnya, kulit kalian tuh membutuhkan nutrisi guys. Jadi kalian bisa pakai brightening body lotionnya dari Scarlett ini karena dia mengandung vitamin E, glutathione, niacinamide, sama kojic acid guys. Jadi membantu melembabkan, mencerahkan kulit, dan juga nggak lupa dia menutrisi kulit kita gitu guys. Jadi kalau kalian lagi mempertimbangkan mau pakai body care apa atau lagi mau ganti body care nih, aku saranin pakai Scarlett Whitening guys.
Dia juga non tested on animal, aman, udah ada BPOM-nya semua. Body Care Scarlett juga kalian bisa dapetin seharga 75.000 per piecesnya. Aku cantumin linknya di description below ya guys. Jadi guys, dalam setiap rangkaian MBTI itu kayak INFP, INFJ gitu. Nah, dia itu akan selalu terdiri dari dominant, auxiliary, tertiary, dan inferior function gitu kan guys. Nah, sebenarnya untuk mempelajari apa itu V, apa itu V, apa itu Ni, apa itu Ne gitu, kita juga harus mempelajari letaknya function itu di mana gitu guys, karena itu akan berpengaruh. MBTI yang Ni-nya itu misalnya sebagai auxiliary function sama MBTI yang Ni-nya itu sebagai dominant function itu akan beda gitu. Untuk INFP ini aku akan menjelaskan dalam konteks fungsinya INFP gitu, jadi Vine Cite gitulah guys peletakannya. Jadi gunanya auxiliary function itu guys gitu. Ini kalau aku agak-agak ngelibet ngomongnya, I'm sorry ya guys, ini karena lagi Mercury retrograde guys, dan it's actually affect me gitu ya. Kita dihadapkan pada suatu permasalahan yang terlalu kompleks gitu guys, pada kehidupan sehari-hari lah ya gitu. Kalau kita dihadapkan dalam suatu permasalahan yang kompleks dan membutuhkan keputusan yang sulit gitu kan, itu akan menjadi sulit kalau kita cuman bergantung pada function dominan kita aja gitu. Misalnya V itu akan membatasi ruang lingkup pemikiran kita, ruang lingkup pilihan kita gitu kan guys, dan cara kita untuk memandang suatu permasalahan gitu. Jadinya tuh kurang analitis lah gitu dan sebagainya. Kalau misalnya kita cuman bergantung pada dominant function, dan akhirnya juga mengarah kepada kita menjadi frustasi gitu guys. Kalau misalnya pada kenyataannya kita tidak bisa mengeksekusi apa yang diputuskan oleh si V ini gitu kan guys. Seperti aku pernah jelasin di video sebelumnya, kalau V itu tentang moral gitu kan, tentang value gitu kan, tapi pada kenyataannya kan nggak selalu semudah itu gitu kan guys, kita untuk bisa mengeluarkan value kita gitu loh guys. Auxiliary function ini akan memberi kita alternatif point of view gitu loh guys, atau cara melihat opsi, cara pandang yang berbeda. Nah, harapannya tuh untuk membuat kita jadi lebih banyak gitu opsinya, dan membuat pandangan kita lebih broad. Terus kita juga perspektif pandangan itu lebih seimbang gitu. Seimbang di MBTI ini tuh maksudnya apa sih gitu ya? Jadi misalnya kalian perhatikan MBTI, INFP, ISFP, fungsi dominannya introverted gitu ya guys. Nah, pasti di situ fungsi auxiliary-nya atau fungsi keduanya itu adalah extraverted guys. Kita kan fungsi pertamanya yaitu V, yaitu introverted feelings. Nah, yang keduanya itu kita fungsinya extraverted intuition gitu guys. Ini Vinesite. Keduanya yaitu ISFP nih, yang dominant fungsinya sama nih sama kita saudaraan, dia sama-sama V. Nah, makanya dia juga fungsi keduanya itu auxiliary-nya yaitu SE atau extraverted sensing gitu guys. Begitu juga dengan yang depannya itu atau dominan fungsinya itu extraverted, misalnya ESFP yaitu C, maka fungsi keduanya dia adalah V gitu guys. Jadi abis introverted, extroverted, kalau pertamanya extroverted, keduanya introverted, itu untuk menyeimbangkan fungsi keseluruhan kita gitu guys, yang menyusun cognitive function MBTI ini gitu. Kenapa itu harus diseimbangkan sih gitu kan? Karena kalau misalnya kita fungsi dominan itu kan yang kita nggak kerasa gitu guys ya, yang secara refleks kita akan menggunakan fungsi itu guys, tanpa kita berusaha pun gitu. Itu udah setelannya lah istilahnya gitu, kalau misalnya kita dibikinnya setelannya tuh udah itu gitu. Nah, terus sedangkan auxiliary function itu adalah sesuatu yang kita kembangkan, yang harus kita aktifkan gitu kan, kalau misalnya kita emang mau pakai itu. Seimbang di sini misalnya kita dominannya itu extroverted gitu. Extroverted yang kurang nggak diseimbangkan dengan sisi introvert sebagai auxiliary fungsinya, dia akan misalnya terlalu gegabah dalam mengambil keputusan, terus juga kurang refleksi diri, karena refleksi diri itu kan dibutuhkannya di introvert ya guys. Terus juga pada akhirnya mungkin salah ambil keputusan, atau tindakannya tuh terlalu menjadi over reaktif gitu terhadap dunia luar gitu guys, tanpa melihat ke dalam diri atau memikirkan dulu keputusan atau tindakannya gitu. Itu juga dengan misalnya kita introverted gitu pertamanya, maka kalau misalnya kita nggak diseimbangkan oleh fungsi extraverted di auxiliary function kita,
maka kita misalnya akan terisolasi di dalam diri kita gitu. Jadi terlalu sibuk nih di dunia sendiri, jadi kita kurang proaktif gitu, jadinya pasif di dunia ini dan nggak tahu caranya gimana kita untuk berpartisipasi dengan dunia luar gitu guys. Jadi sama-sama jatuhnya negatif gitu kan guys, kalau misalnya kita nggak bisa menyeimbangkan function kita gitu. Untuk yang kedua ya guys, seimbang keduanya itu di MBTI itu ada yang dominant functionnya itu judging function, termasuk ke judging function yaitu yang T sama F. Jadi T sama V gitu, termasuk INFP depannya V, berarti kita depannya judging function kan. Nah ada juga yang dominannya itu perceiving function gitu, yaitu S atau N. Misalnya itu ada NE, NI, sama C sama C gitu guys. Polanya kalau fungsi dominan judging, maka fungsi auxiliary-nya itu perceiving gitu guys. Ya apa gitu guys kan? Supaya kita bisa mengambil keputusan dengan lebih baik. Misalnya orang yang dominant fungsinya adalah judging function, misalnya INFP juga nih guys, depannya V kan berarti. Nah itu tuh akan lebih mudah mengambil keputusan secara otomatis, secara value kita gitu kan. Sedangkan mungkin nanti akan kurang gitu secara data dan data-datanya gitu ya, yang secara realistis gitu. Kurang mengumpulkan data dari luar gitu loh guys, karena kan dunia ini kan gabungan inner world dan outer world gitu ya, jadi kayak kita tuh harus seimbang gitu guys, inner dan outernya. Kalau untuk yang perceiving duluan itu mereka akan bingung gitu, jadi data mana sih yang sesuai dengan value mereka, mana sih data yang penting nih gitu. Ini kan tentang NE gitu ya, tapi kenapa aku jelasin dulu mengenai auxiliary function ini, karena supaya kalian tahu kalau misalnya pengaktifan auxiliary function itu penting gitu loh guys. Misalnya kalian pernah dengar nih tentang ada namanya grip atau function grip atau loop gitu ya. Mungkin nanti aku akan bikin lagi video tentang itu, tapi pengen tahu langsung aja Google ya guys mengenai grip atau loop gitu. Nah jadi contohnya INFP itu ada namanya VC loop. Jadi dia tuh meloncatkan fungsi kedua. Jadi fungsi keduanya tuh inaktif gitu guys. Nah auxiliary juga fungsinya tuh untuk nanti negatifnya inferior kita nanti guys. Jadi kalau misalnya kalian udah tahu tuh inferior kita kan T. Nah dia itu juga bisa menimbulkan efek-efek negatif nih guys, berdasarkan pengaktifan dia nih. Meskipun mostly positif, tapi ada juga negatifnya kalau misalnya kita nggak bisa kontrol gitu ya. Nah si NE ini juga membantu counter, ngelawan itu loh guys, ngelawan negatifnya T kita gitu, ke pengertian NE atau NI gitu ya. Aku tuh bikin perbandingan supaya gampang, karena supaya sama, karena tadi aku bilang kalau misalnya letak dominan, auxiliary dan sebagainya itu ngaruh, jadi aku juga bikin perbandingannya. INFP kan T, berarti kan NE-nya itu di auxiliary, aku bikin perbandingan dengan ENFJ yang NI-nya itu di auxiliary juga, dia tuh di bedanya kalau NI itu adalah memprediksi guys. Jadi memprediksi satu hal dari banyak data yang secara tidak sadar tuh dikumpulkan oleh ENFJ dari V-nya gitu, dari outside world. NI memprediksi apa yang selanjutnya akan terjadi gitu. Jadi dilihat sama dia tuh pola-polanya gitu. Jadi dia memprediksi dari makanya untuk INFJ itu sering disebut psychic gitu ya kalau di dunia MBTI, karena dia tuh kayak bisa memprediksi gitu loh guys. Padahal dia tuh dari situ gitu hasil prediksinya, karena dia tuh secara tidak sadar mengumpulkan informasi dari luar dan kemudian mereka mengambil satu kesimpulan atau satu hal yang menurut mereka selanjutnya ini nih yang akan terjadi gitu loh guys. Jadi mereka memprediksi satu hal atau satu keputusan yang akan terjadi dan harus diambil untuk menjaga keselarasan dunia mereka. Karena kalau misalnya kalian kemarin nonton nih yang penjelasan tentang V sama V itu, ENFJ itu kan V ya dia. Jadi pentingnya untuk dia adalah keselarasan atau harmoni kelompok gitu kan guys. Nah ini tuh keputusan yang diambil sama NI ini akan membantu mereka menjaga keselarasan tersebut gitu guys. Intinya di ENFJ ini juga fokus kepada hubungan interpersonal, kan hubungan dengan orang lain gitu. Di keputusan NI tersebut akan mengacu kepada keadaan luarnya atau orang-orang di sekitar ENFJ. Mereka bisa baca situasi gitu, kemudian tahu hal apa yang harus dilakukan dalam situasi tersebut gitu guys. Nih itu lebih ke melihat
melihat banyak kemungkinan. Jadi berbeda sama nih ya, kalau tadi kan memprediksi satu hal yang akan terjadi, kalau Ne itu lebih ke melihat banyak kemungkinan gitu guys. Ne itu mengumpulkan kayak cara-cara atau pengamatan dia nih dari dunia luar, dia tuh ngasih tahu ke CV gitu. Gimana caranya CV ini bisa menyalurkan value-nya dia lewat hal-hal yang dia temuin gitu di luar gitu. Nah, kalau nih membuat ENFJ atau INFJ menjadi psychic nih di dunia MBTI gitu kan. Karena bisa memprediksi gitu guys. Nah, Ne pada INFP atau ENFP itu mempunyai kreativitas yang tinggi guys. Jadi itu membuat kita kreatif gitu kan. Dan mempunyai problem solving yang tinggi gitu guys. Ada INFP yang healthy, berarti V-nya berfungsi dengan baik, juga Ne-nya gitu kan menunjang si V-nya, maka keputusan yang diambil akan tetap kembali lagi ke value-nya gitu guys. Jadi kan dia kan fokusnya kan kita kan V ya ke hubungan intrapersonal, jadi sama diri sendiri gitu guys. Nah, jadi kita tuh bisa ngeluarin value-value kita keluar gitu dengan bantuan Ne. Selanjutnya buat kalian yang suka ketukar, gue tuh INFJ atau INFP ya gitu. Aku sih paling sering dapat pertanyaan itu, Kak. Aku tes MBTI terus dapatnya INFJ, abis itu INFP, abis itu INFJ gitu. Nah, kalian tuh bisa lihat dari cognitive functionnya guys. Jadi jangan ambil-ambil terus, nanti tuh hasilnya berubah-berubah terus kan kalian udah lihat pertanyaannya. Jadi kalian tuh lihat aja cognitive functionnya di mana yang lebih masuk ke kalian sehari-hari gitu. Makanya kalian coba kenalin diri kalian, kalau misalnya kita memutuskan sesuatu berdasarkan apa ya gitu. Kalian refleksi coba gitu ya ke dalam diri kalian tuh biasanya tuh kayak gimana sih beroperasinya nih. Tanda-tanda penggunaan fungsinya ini sendiri aku nggak jelasin ya guys, aku nanti aku tulis di sini, aku sebutin satu-satu. Yaitu kita selalu dapat melihat banyak kemungkinan. Jadi pertanyaan yang selalu ditanyakan di otak itu, what possibility does this hold gitu. Kalau misalnya kita menemukan sesuatu, oh kemungkinan apa nih ya yang bisa terjadi dari kegiatan ini gitu. Yang kedua, kita suka tantangan dan perubahan gitu, kurang suka sama rutinitas yang bikin bosan, walaupun kadang juga kita butuh rutinitas gitu ya guys, karena kalau misalnya berubahan terus kita juga stres gitu kan. Tapi kebanyakan rutin pun kita juga akan stres, tapi mostly kita akan lebih mudah stres kalau misalnya terlalu rutin gitu guys, tanpa adanya perubahan ataupun tantangan gitu terhadap kekreativitasan kita gitu guys. Tadi aku nggak mau jelasin ya, ujung-ujungnya jelasin ya udahlah. Nah, terus yang ketiga, kadang kita terlalu fokus sama masa depan sampai lupa atau kurang peduli sama apa yang terjadi saat ini guys. Nah, yang keempat tuh, kita dalam pikiran kita tuh kita bisa melihat bahwa semua hal itu terhubung gitu guys. Jadi kayak kita tuh bisa melihat connected gitu. Hal-hal tuh kita bisa lihat gitu hubungannya apa ya, kalau misalnya kesini hubungannya apa ya gitu guys. Kalau misalnya di otak aku sih kayak gitu gitu, kayak berpikir terus langsung kayak ada cereng gitu, kayak peta hubungan connected ini kesini, oh ini tuh kesini gitu-gitu loh. Nomor 5 tuh kita tuh seneng brainstorming atau ngobrol sama orang-orang yang inovatif gitu. Nomor 6 yaitu lebih tertarik kepada sebuah solusi yang baru gitu guys. Jadi karena ditunjang oleh kekreativitasan kita juga, dan kita juga bagus dalam problem solving guys, jadi kita tuh bisa melihat gimana sebuah permasalahan tuh pakai solusi baru gitu guys. 7, sulit untuk memilih satu dari banyak kemungkinan atau pilihan. Yang ke-8, lebih suka fokus kepada teori di dalam pikiran. 9, selalu bisa melihat potensi dari semua hal yang kita temuin gitu guys. Nomor 10 adalah open minded. Open minded di sini itu adalah bisa menerima banyak perbedaan gitu guys. Tapi balik lagi ke value kita gitu ya guys. Cuman karena kita punya value ini, kalau misalnya kita INFP yang healthy, kita pun juga bisa menerima bahwa setiap orang tuh punya value masing-masing gitu guys. Paling nggak kita nggak nyenggol lah. Nah, terus yang terakhir yaitu gimana memanfaatkan fungsi Ne. Jadi kalau aku juga bilang di video yang sebelumnya, ada baiknya kita memanfaatkan pengetahuan kita gitu kan guys, baik diri kita sendiri, abis itu nanti kita tularkan manfaatnya itu ke orang lain gitu. Nah, manfaatnya yang bisa kita ambil tuh apa sih gitu misalnya. Satu yaitu untuk menemukan cara atau kegiatan dimana kita bisa menyalurkan internal proses atau value yang kita tuh punya gitu guys. Dari sekian banyak option yang diberikan oleh Ne, kita bisa pilih mana yang bukan hanya sesuai dengan value kita, tetapi juga bermanfaat untuk dunia luar gitu guys, baik secara langsung ataupun tidak gitu. Terus yang kedua yaitu digunakan ketika kita dihadapkan oleh suatu permasalahan guys, karena
dimana NE akan meningkatkan kemampuan kita dalam problem solving. Nomor 3 yaitu menghidupkan kreativitas dan inovasi guys. Nah NE ini tuh akan terus merasa fulfilled kalau kalian tuh terus menggunakan kreativitas kalian guys. Kreativitas ini seperti kalian tahu ya, kreativitas itu akan menunjang kegiatan kita dari segala aspek gitu, bukan cuma di seni gitu, tapi juga di kehidupan sehari-hari juga kan membutuhkan kreativitas gitu kan guys. Gimana kita bisa menyelesaikan sesuatu dengan lebih efektif, gimana kita bisa menerapkan misalnya banyak hal yang bisa kita eksekusi ke dunia nyata, itu membutuhkan kreativitas gitu kan guys. Kita gabungin kreativitas dan problem solving itu, kalian akan menemukan suatu solusi baru dari permasalahan yang lagi kalian misalnya punyai gitu. Nah dari situ kita dapetin manfaatnya si NE ini guys untuk kita dan tentunya buat orang lain. Nah guys, jadi sekian itu tadi pembahasan tentang auxiliary functionnya INFP atau NE gitu ya. Mudah-mudahan kalian jelas. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, silahkan kalian tanyain di kolom komen. Terus terima kasih udah nonton guys, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you in the next video. Dadah.